1224 Titi mangsa sajarah anu kaliwat Runtagna hiji peradaban hebat Khilafah Islam nu dipikaseraan Lalakon nu geus kasorangan kudu jadi panggeuing keur urang sangkan rampak babarengan mapag pasini nu maharomaan waktuna tandang urang tong salempang naon deui anu rek diteang kiwari waktuna urang kudu hudang mapag kajayaan Islam di waktu harita Islam dihina-hina nepi ka iraha difitnah jeung dipedaya urang kudu sadar rek usaha deui cunduk kana waktu umat Islam dijaya. Lalakon nu geus kasorangan kudu jadi panggeuing keur urang sangkan rampak babarengan mapag pasini nu maharomaan waktuna tandang urang tong salempang naon deui anu rek diteang kiwari waktuna urang kudu hudang mapag kajayaan Islam di waktu harita Islam dihina-hina nepi ka iraha difitnah jeung dipedaya urang kudu sadar rek usaha deui cunduk kana waktu umat Islam dijaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini kita kembali lagi di acara pesantren lepas kerja live via YouTube. Maksud saya live via Facebook ya. Insya Allah nanti ke YouTube lah. Nah di sini hari ini
di bertepatan hari Minggu ya, hari malam Minggu. Sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu ada Kang Panji. Nah, di sini kita akan ngobrol santai mengenai tentang pemuda dan bagaimana kondisi pemuda saat ini. Sebelum ke acara, saya akan menyampaikan berbagai informasi mengenai pesantren lepas kerja ini. Nah, di sini juga ibu-ibu, bapak-bapak, atau teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, bisa untuk mempromosikan produk-produk jual belinya di channel pesantren lepas kerja ini. Bisa hubungi kontak yang tertera nanti ya di bawah ini. Dan juga kita sama-sama doakan teman kita, keluarga kita, kemudian sahabat kita, guru-guru kita yang saat ini sedang berada dalam sakit ya. Kita doakan agar mereka semua yang saat ini sakit diangkat penyakitnya dan dimudahkan rezekinya dan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, di sini sudah ada beberapa produk. Nah, salah satunya ada di sini itu bola susu Rainbow yang punya itu Mang Anjar Bikmar, Cilengran, Ujung Berung, Bandung. Pemirsa PLK bisa pesan ke nomor 082 123 kemudian 779 dan 607. Dan juga ada es kelapa Dawegan Barokah, Cukang Kawung, dan juga di Cisaranten. Bisa hubungi nomor 082 317 667 317 atas nama Teh Wina. Dan di sini sudah ada produk juga, ini hidroponik ya, dari Duha Farm. Ini yang punya itu Kang Ahmad ya. Pemirsa pesantren lepas kerja bisa pesan produk ini, khususnya hidroponik, ke Kang Ahmad langsung. Nah, di sini ada IG-nya juga, namanya itu Duha Store, dan di sini ada nomor kontaknya 085 720 047 117. Nah, seperti ini produknya. Insya Allah ini sangat menyehatkan ya, terutama dalam kondisi pandemi saat ini. Nah, mungkin untuk teman-teman sekalian atau ibu dan bapak yang ingin mempromosikan produknya bisa hubungin nomor yang tertera di bawah ini, atau nanti ada informasi dari tim kreatif kita ya. Ya, kita langsung mulai saja kepada topik yang akan dibahas mengenai temanya itu. Ini sangat menarik juga ya. Temanya itu mengenai pemuda dan perubahan. Jika kita tahu sekilas, kita baca sejarah-sejarah yang ada bahwa pemuda itu merupakan tonggaknya perubahan, di mana pemuda itu adalah agent of change. Bisa kita lihat seperti Muhammad Al-Fatih, di mana beliau ini ketika umur 21 bisa menaklukkan Konstantinopel. Tapi kalau kita lihat zaman sekarang ya, yang zamannya ini serba semeraut, di mana pemudanya itu kurang jati dirinya. Nah, di sini kita akan membahas lebih jauh lagi bersama Kang Panji. Kita sapa dulu Kang Panji. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Panji ini kuliah di S3 ya, di Unpad ya Kang? Ya, betul. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya ya Kang. Kan tadi dalam sisi sejarah ya, bahwa pemuda itu kontribusinya lebih ya Kang. Makanya dulu Islam itu berjaya karena memang pemudanya itu pada bagus-bagus lah istilahnya ya Kang. Tapi kalau kita lihat realitas sekarang ini, pemudanya itu wah, Masya Allah. Nah, yang saya tanyakan itu, pertama itu, kalau mengenai pemuda ya, definisi pemuda itu dalam Islam itu seperti apa sih Kang? Oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi ya memang betul ya, ketika misalnya sekarang kita melihat di media begitu ya, atau mungkin anggapan para pemuda pada umumnya yang mungkin mereka punya prinsip ketika muda foya-foya, Iya. ketika tua kaya raya, mati kemudian masuk surga ya. Enak sekali hidupnya ya. Nah, memang banyak yang kemudian terlena dengan usia muda ya, padahal tanpa mereka sadari bahwa usia muda dan apa saja yang dihabiskan di usia muda tersebut itu akan dimintai pertanggungjawaban ya. An umrihi fima afna wa an syababihi fima abla. Jadi untuk apa saja usia kita ketika kita hidup dan dikemanakan itu masa muda kita. Karena dibalik semua kekuatan yang dimiliki di masa muda mah belum ada yang, mungkin ya belum ada yang kena penyakit gula, rematik ya, panas tiris kalau keluar malam ya, diabetes macam-macam. Jadi seharusnya potensi-potensi yang besar itu bisa dimaksimalkan untuk kebaikan. Ya, mungkin kita pernah dengar di film Spider-Man kalau nggak salah, pamannya siapa, Spider-Man itu pernah bilang, with great power comes great responsibility ya. Dengan memiliki kekuatan kita juga punya tanggung jawab. Nah, kalau ditanya kemudian pemuda itu siapa sih ya? Di Al-Quran sendiri memang seringkali menceritakan tentang kisah para pemuda ya. Bagaimana kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya ketika menghancurkan berhala dan kemudian mendebat mendebat para tokoh agamawan dan juga pejabat istana terkait dengan anggapan bahwa atau tuduhan bahwa dialah yang melakukannya, kemudian mendebat dengan menggunakan logika yang sangat sederhana. Tanyakanlah kepada patung yang besar itu, kalau memang dia bisa menjawabnya. Itu diceritakan dalam kisah itu adalah ketika Nabi Ibrahim di usia muda. Hingga kemudian beliau rela dibakar. Gitu ya. Kemudian bagaimana juga Nabi Yusuf alaihissalam misalnya ketika digoda oleh Siti Zulaikha, itu juga di usia muda. Gitu ya. Atau bagaimana juga seorang Ismail alaihissalam ketika papahnya atau abinya bercerita bahwa beliau bermimpi menyembelih anaknya, bukannya malah ketakutan atau lari, malah dia bersikap pasrah, ikhlas terhadap ketetapan dari Allah. Dan itu pun di usia sangat belia. Ya, jadi memang kisah para pemuda ini banyak sekali diceritakan, hingga mungkin kisah Ashabul Kahfi ya. Itu juga para pemuda yang lari dari pemimpin yang diktator. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan usia yang dianggap muda itu ya. Memang kalau secara nas tidak ada yang menyebutkan usia berapa sih yang disebutkan sebagai pemuda gitu ya. Cuma kalau kita melihat secara hukum Islam ya, bahwa usia muda itu adalah, atau usia pemuda itu adalah usia ketika kita sudah mendapatkan taklif hukum syara atau usia balik ya. Sampai usia berapa sih? Ya, bisa jadi ya sampai usia 40 juga masih disebut sebagai pemuda. Karena Rasulullah pun menjadi seorang nabi, mendapat risalah kenabian di usia 40 tahunan. Begitu ya, untuk pemuda itu sendiri. Nah, Kang, kalau kita lihat realitas yang sekarang ada ya, kalau kita bicara pemuda itu memang kita seakan-akan dipaksa untuk maksiat ya kan. Kita lebih ambil contoh aja ketika kita keluar rumah ya Kang. Sekarang di sini ya di Cibenying, kita melihat aurat-aurat yang nampak emang, apalagi malam minggu ya. Iya, malam minggu. Malahan tadi saya ke sini, banyak itu yang boncengan, yang bukan mahramnya. Itu sepertinya seperti apa sih Kang sekarang kondisi pemudanya itu? Saya mulai dulu dari pengamatan sederhana lah ya, dengan cara pandang yang awam lah ya. Kenapa sih anak muda zaman sekarang itu cenderung mudah ikut-ikutan gitu ya, cenderung mudah terbawa arus gitu. Kalau kita melihat bersama, sebetulnya salah satu permasalahannya itu usia, sebelum kita masuk ke hukum syara ya. Secara usia, sekarang usia biologis itu ya, kematangan biologis itu lebih awal ya, karena mungkin tontonan, makanan. Zaman dulu kan mungkin jarang ya perempuan itu balik di usia SD, kayaknya jarang gitu ya, balik secara biologis. Ada yang laki-laki juga kebanyakan micin kayaknya. Pecin ya. Kalau saya nggak tahu ya kalau secara ilmu biologi, cuma memang ada banyak variabel ya.
makanan, kemudian lingkungan, termasuk juga ya lingkungan pergaulan. Karena pergaulan itu yang membentuk cara berpikir seseorang, hingga cara berpikir itu yang membuat dia memiliki pola hidup tertentu. Pola hidup itulah yang kemudian berdampak secara langsung kepada pubertas gitu ya. Laki-laki juga sama kan, sekarang mungkin rata-rata anak SD aja udah ngerti gitu ya. SMP, kalau zaman dulu kan kayaknya enggak gitu loh. Nah, usia biologis itu terjadi lebih awal, dimulai sejak awal, tapi usia kematangan psikologis sangat terlambat. Kalau zaman dulu anak SD, bahkan belum balik secara biologis, sudah bisa mengemban tanggung jawab besar di keluarganya, membantu ekonomi keluarganya. Bapak saya misalnya, karena yang saya single parent di usia sangat muda, bapak saya ketika SMP itu harus sekolah sambil jadi pembantu. Kayaknya sekarang nggak ada anak SMP yang sambil sekolah jadi pembantu gitu ya. Sambil jualan aja udah top lah, udah hebat gitu ya. Nah, kalau kita lihat realitas sekarang justru malah jangankan anak SMP, anak kuliahan aja masih begini sama orang tua kan. Atau jangankan anak kuliahan, anak sudah berkeluarga saja, mungkin tidak minta uang sama orang tua, tapi dia punya tanggung jawab yang harusnya diemban sendiri, malah diemban sama kakek neneknya, orang tuanya. Misalnya dia punya anak, dia sibuk bekerja, anaknya malah diurus sama bapak ibunya gitu ya. Jadi itu mungkin jadi salah satu alasan kenapa kemudian realita zaman sekarang anak muda itu cenderung terbawa arus, tidak punya prinsip dalam hidup, dan kemudian mudah terjebak dalam lingkaran kemaksiatan. Nah, kalau secara hukum syara kita melihat bahwa salah satu faktor utama adalah dengan konstruksi pembiasaan atau pola hidup sosial. Secara komunal kita dipaksa untuk menjauhkan diri dari nilai-nilai keislaman. Contoh misalnya tontonan. Mayoritas tontonan itu adalah hal-hal yang mungkin lebih banyak bagi anak zaman sekarang, kayaknya maksiat itu lebih keren kelihatan. Iya, benar. Kalau kemana-mana bawa agama, kemana-mana pakai pakaian yang mungkin syar'i buat perempuan gitu ya, kayaknya kok kuno gitu loh. Katro, nggak bisa tiktokan. Coba gimana anak orang akhwat jilbaban pakai cadar tiktokan, kan kayaknya nggak asik gitu. Jadi supaya asik tiktokan, supaya jadi selebgram ya harus tabarruj, harus pakai pakaian yang mengumbar aurat dan sebagainya. Nah, jadi karena konstruksi komunalnya memang kita dipaksa dari mulai tontonan, aturan, mau nikah dini aja, wah dipersekusi macam-macam. Tapi kalau mau maksiat sejak dini, silahkan asal suka sama suka. Tidak ada satupun pidana yang akan memenjarakan pasangan muda-mudi suka sama suka yang melakukan maksiat. Kalaupun digerebek sama Satpol PP nggak akan sampai di penjara. Kalau suka sama suka. Tapi kalau nikah dini, coba, insya Allah langsung dipersekusi kan. Gitu. Itu mungkin salah satu penyebabnya ya. Ada secara personal, ada juga secara komunal, gitu kan. Ya, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk teman-teman atau pemirsa dari pesantren lepas kerja ini bisa untuk like, komen, dan share ke teman-teman lainnya yang belum mengikuti kajian atau sharing ini ya. Ini insya Allah di malam minggu ini sangat bermanfaat. Ketika kita meluangkan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat, insya Allah akan melipatkan ganjaran atau pahala kita ya, insya Allah. Amin. Nah, Kang, tadi kan udah sekilas kita membahas pemuda ya, Kang. Nah, tema kali ini kan kita ada dua sih, sebenarnya dua topik, ada pemuda dan perubahan ya, dari dua kata yang berbeda itu. Tapi dua-duanya itu saling berkaitan sebenarnya, Kang. Betul. Nah, untuk perubahan itu seperti apa sih, Kang, sebenarnya? Ya, yang namanya berubah itu kan pasti ya bisa terjadi pada banyak hal ya. Kupu-kupu dia berubah ya, dari ulat kemudian menjadi kupu-kupu. Ular juga dia berubah ya. Manusia pun sebetulnya berubah ya, dari bayi ya, dari bayi kemudian jadi anak-anak, kemudian jadi remaja ya, dewasa, tua, dan seterusnya. Itu kan berubah. Cuma kalau kita bicara perubahan itu dalam konteks kehidupan sosial, maka tentu akan ada pola hidup yang berubah ya, pola hidup yang berbeda. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah pembentuk aspek atau variabel yang membentuk masyarakat itu sendiri apa aja gitu ya. Nah, bahwa masyarakat itu kan bukan hanya kumpulan orang di angon juga seperti binatang gitu ya, bebek di angon, itu kumpulan
nggak bisa kita sebut masyarakat bebek gitu ya, nggak mungkin gitu ya. Apakah kemudian manusia bisa diangon begitu saja, kan nggak bisa. Saya sekarang misalnya ngajar ya di anak SMA misalnya, anak SMA disuruh A belum tentu kemudian akan semuanya nurut ya. Ketika nggak nurut, ketika disuruh A misalnya, saya harus membujuk, harus merayu. Itu pun mungkin masih ada yang nggak suka gitu ya, masih ada yang nggak nurut. Mungkin saya harus membuat hukuman kepada orang yang nggak nurut ya. Jadi ada banyak hal yang membentuk masyarakat. Bukan hanya kumpulan manusia, tapi manusia-manusia itu juga punya pemikiran. Satu orang belum tentu memiliki pemikiran yang sama dengan orang yang lain. Perasaannya juga bisa jadi berbeda ya. Ada orang yang mungkin siswa misalnya disuruh belajar, dia tahu bahwa belajar itu akan membuat dia siap untuk menghadapi ujian. Tapi perasaannya lebih condong untuk jalan-jalan, untuk main misalnya. Sehingga juga ada perasaan yang kita harus perhatikan. Nah, ketika ketika pemikiran dan perasaan tadi bisa jadi kemudian ada yang berbeda, ada penyimpangan, maka disitulah ada peran kontrol sosial. Kontrol sosial itu tiada lain adalah dengan aturan. Sekarang ada orang maksiat, misalnya ya. Kemudian ketika disampaikan secara pemikiran bahwa itu adalah salah, dia nggak menerima. Bagi saya ini nggak salah. Coba tanyain pasangan saya. Tanyain coba, dia merasa saya melakukan kesalahan nggak sama dia? Pas ditanya ternyata dia nggak ngerasa itu salah. Secara perasaan kita suka kok, kita senang kok sama apa yang kita perbuat, tapi secara kontrol sosial kita mungkin perlu menegur gitu ya. Nah, kontrol sosial ini yang rasanya sudah mulai pudar gitu di masyarakat kita, karena sekarang ada jargon ya, kalau kita lihat motor di spakbor belakangnya ada tulisan hirup aing kumaha aing gitu ya. Padahal lamun maneh ripuh batur oge nu ngilu ripuh kan gitu. Lalu maot mah moal lempang suara. Iya, moal lempang suara kan gitu. Hirup aing kumaha aing sok itu neangan dahar tong meuli sangu pelak heula eta padi pare teh. Kan gitu ya, nggak bisa hidup tanpa masyarakat, tanpa orang lain. Iya, benar. Nah, itu perubahan. Jadi ya sekarang kalau kita melihat masyarakat seperti ini, maka ketika kita mengidamkan sebuah perubahan, maka kita harus sadar bahwa masyarakat itu tidak bisa hanya dipaksa dengan aturan. Masyarakat juga tidak bisa hanya dihimbau saja, tapi juga harus ditanamkan sebuah pemikiran. Harus juga dipahamkan hingga dia secara perasaan bisa menerimanya. Barulah kemudian ada aturan yang membentengi pemikiran dan perasaan masyarakat ini. Begitu, Kang. Insya Allah. Untuk untuk sharing kali ini sangat luar biasa sekali, karena ini berkenaan dengan konteks pemuda ya, karena saya juga masih pemuda. Ya kan, bukan pemudi ya? Iya, bukan pemudi. Nah, Kang, untuk ya kembali lagi kepada pemuda tadi ya, Kang. Sebenarnya perubahan seperti apa sih yang saat ini dibutuhkan oleh para pemuda di luaran sana? Karena kan ini teman-teman pasti banyak yang nonton ya, Kang. Ini berguna sekali buat teman-teman yang saat ini nonton kajian pesantren lepas kerja. Silakan, Kang. Ya. Jadi ya tentu seseorang itu bisa berubah ya. Pertama dia harus punya kesadaran dulu ya. Jadi ketika misalnya dalam konteks yang lebih mikro lah ya, secara personal, hidupnya nih gini-gini aja misalnya, mungkin dia ngerasa bosan dengan pola hidupnya yang jenuh ya, mungkin tidak ada nilai di dalamnya, mungkin juga penuh dengan maksiat. Dia ingin berubah, pertama dia harus sadar dulu bahwa apa yang diperbuat itu adalah keliru. Hidup yang dia jalani selama ini adalah kemaksiatan dan itu merupakan kesalahan. Ada konsekuensi bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat, karena di dunia ini tidak ada satupun yang tidak dibayar. Mau baik mau buruk semuanya pasti dibayar. Mata dibayar mata, tapi kadang bayaran itu nggak cash. Ada yang mungkin kreditnya juga plafonnya berapa tahun gitu. Dia hidupnya dia merasa hidupnya ini nggak berkah, dia hidupnya nggak ngerasa bahagia. Bisa jadi itu karena karena hal yang mungkin kesalahan yang dia lakukan. Nah, pertama dia harus punya kesadaran dulu bahwa apa yang dia perbuat, pola hidupnya itu adalah salah. Yang kedua, ketika dia sadar bahwa itu salah, pertanyaannya adalah apa dong kalau gitu yang benar? Dia harus sadar juga apa itu realitas atau kehidupan yang lebih baik, yang benar. Makanya supaya tahu mana yang benar, ngaji.
di pesantren lepas kerja ini salah satunya misalnya ya. Nah setelah sadar bahwa ini hidup yang salah dan tahu mana hidup yang benar, yang ketiga yang nggak kalah pentingnya adalah ada dorongan bahwa dia itu adalah salah satu agen perubahan, bukan hanya berubah untuk diri sendiri tapi juga merubah masyarakat. Karena kalau kita hanya mikir diri kita, udahlah yang penting mah akhlak saya sendiri aja lah. Orang lain sendiri ya kan? sholat sendiri dah, hisab mah nafsi gitunya, amaluna amalukum kan gitu. Nah, yang jadi masalah adalah kita itu hidup bukan hanya untuk diri sendiri dan di lingkungan diri sendiri. Kalau dianalogikan dalam sebuah hadis, Rasulullah mengabadikan menganalogikan masyarakat itu sama seperti penghuni kapal ya. Ada yang tinggal di atas, ada yang tinggal di bawah. Nah, gimana jadinya kalau ada orang yang tinggal di bawah itu melubangi kapal? Nah, yang jadi masalah ketika kapal dilubangi, kapal tenggelam, kan yang tenggelam itu bukan hanya yang melubangi. Semua orang yang di bawah bisa jadi nggak semua melubangi, tapi semua ikut tenggelam. Orang yang di atas mungkin tidak termasuk orang yang tinggal di bawah, dia bisa lihat pemandangan. Dia kalau mau ngambil air nggak usah repot-repot gitu ya, tinggal ngambil air aja karena dia ada di atas. Tapi dia juga ikut tenggelam kalau dia tidak melarang perbuatan yang dilakukan oleh salah satu awak kapalnya. Jadi maksud saya adalah bahwa berubah itu bukan hanya merubah diri sendiri, tapi juga harus merubah banyak orang. Dan dorongan yang kuat ini harus dipahami bahwa jangankan orang yang berislam, orang yang tidak berislam, orang kafir saja. Saya sedikit mau cerita. Dulu ada jenderal namanya Jenderal Hannibal, ini orang kafir ya, dari Ethiopia, dari kerajaan Kartago. Nah, beberapa ratus tahun, beberapa abad sebelum Masehi, sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam, Jenderal Hannibal ini membawa pasukannya luar biasa banyak untuk melakukan safari, bukan safari dakwah tapi ya, safari perang berhadapan dengan kerajaan Romawi, menyeberangi samudra. Di bawah itu gajah-gajah, di atas parit-parit perahu-perahu mereka. Dan yang melakukan adalah para pemuda. Diceritakan dalam sejarah berapa banyak pemuda yang tenggelam di sana. Berapa banyak pemuda yang mungkin mati karena kelaparan, harus melewati gunung Alpen ya, harus berhadapan dengan kerajaan besar. Tapi mereka berani mengambil resiko itu karena tahu bahwa ini adalah jalan perubahan, meskipun jalan perubahan mereka hanya sampai di dunia. Kita punya jalan perubahan yang sampai di akhirat. Mao Zedong ketika revolusi Cina, dia membawa ribuan pengikutnya itu melakukan perjalanan separuh dari luas Cina. Cina itu termasuk negara yang paling luas di dunia. Ini separuh luasnya daratan Cina itu dilalui secara long march oleh pasukan Mao Zedong karena dikejar-kejar sama partai Kuomintang. Ada yang di pertengahan jalan itu yang kakinya itu harus diamputasi, nggak ada obat bius ya. Akhirnya dia potong pakai alat seadanya tanpa obat bius untuk menghilangkan rasa sakit. Dia nyanyi lagu komunis coba. Tapi mereka rela melakukan itu. Padahal apa yang diperjuangkan salah. Sekarang umat Islam gitu loh, punya misi, punya cita-cita bukan hanya di dunia, di akhirat. Tapi hobinya malam mingguan yang gak bogoh. Aduh, elehku orang komunis, elehku tadi Jenderal Hannibal gitunya. Jadi tentu harus ada dorongan, harus ada semangat bahwa pemuda-pemuda ini bukan dilahirkan untuk menjadi pecundang. Dalam sejarah, pemuda-pemuda ini selalu mengambil peran penting dalam perubahan. Memang jalan perubahan itu tidak akan diambil oleh orang-orang yang penikmat dunia, oleh orang penghamba syahwat, nggak akan. Nggak ada ceritanya orang yang mungkin hobinya pacaran terus udah mikir masalah umat, nggak ada. Pikir bobogohannya, neng kumaha nasib umat, jangan mau ayah gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin gitu loh. Jadi memang untuk menjadi agen perubahan itu harus dimulai dengan keteguhan hati. Taat total berarti. Harus taat total. Cita-cita pemuda itu nggak remeh, bukan hanya untuk mendapatkan si eneng eta, bukan hanya untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan ini, enggak, untuk mendapatkan ridho Allah. Yang ridho Allah itu kalau sudah didapat, apa aja pasti dikasih. Gitu Kang. Soalnya kan gini ya Kang, musuh-musuh Islam juga yang tadi ya Kang, sekuat itu, sehebat itu gitu, dalam konteks bukan hal yang taat ya itu Kang. Iya betul. Tapi kita sebagai umat muslim gitu ya Kang, nggak ada
geretek hate lah Iya. semencek bahasa Sunda nama. Oh dorongan hayang bener-bener perubahan ningali situasi jeung kondisi teh kayak gini gitu kan. Iya, iya, betul. Makanya kita harus dididik tuh untuk kalau istilahnya mah kalau kata teman saya mah maca diri ngaji situasi. Nah Iya. itu sebenarnya kan jarang-jarang ya pemuda saat ini kita melihat realitas yang ada ya, karena memang kita itu sebenarnya dipaksa untuk maksiat sih. Iya. Karena sistem saat ini Iya, kayak betul. gini, sistem sekuler yang wah pokoknya semerawut kayak Iya. gini ya Kang, sehingga sekarang kan pemuda-pemuda sekarang tuh jatuh ke hedon ya. Kemudian belum lagi narkoba, seks bebas yang kayak gitu. Wah, kalau kita di Bandung aja Kang itu kalau kita cari mah banyak gitu yang kayak gitu. Kalau Cuman ya kalau dulu maksiat itu harus dicari. Kalau sekarang maksiat yang mencari kita. Jadi kita tuh kayak dikejar-kejar Iya, potensi maksiat gitu. Salah dikit aja udah kejebros gitu. Nah, ya itu memang salah satu penyebabnya ya kenapa kemudian maksiat itu ya sampai kita seolah-olah dikejar dengan maksiat. Lewat dari satu godaan maksiat ini, insya Allah ada maksiat berikutnya di depan, itunya. Ada wanita satu menggoda buat laki-laki misalnya untuk bermaksiat gitu ya, kita tolak, nanti bisa Datang jadi lagi, ya. ada potensi maksiat berikutnya. ngantri berarti Kang. Iya Yang ngantri gitu, maksiat tuh ngantri, udah setan tuh udah. Coba ya kita bicara dimensi orang kafir yang berusaha untuk menyesatkan umat Islam ya. Mereka tuh membakar uang itu ratusan ribuan miliaran dolar mereka bakar. Mereka bakar dengan adanya aplikasi, mereka bakar dengan adanya entertainment, mereka bakar dengan adanya banyak hal. Pendidikan mereka rubah supaya merusak generasi muslim. Kalau generasi muslim sudah rusak, mereka nggak usah repot-repot menghancurkan Islam. Orang Islam sendiri yang akan menghancurkan agamanya. Ya. Kalau dulu ya waktu pas Jepang sama Cina kalau nggak salah sempat berperang kan, Cina itu dijajah sama Jepang ya. Jepang itu negara kecil, Cina negara besar. Kenapa sampai Jepang itu bisa menjajah, bisa mengalahkan Cina? Pinternya Jepang waktu itu, Jepang karena waktu itu disebut juga perang candu ya. Jepang itu menyebarkan candu, opium. Akhirnya para pemuda itu daripada berperang lawan Jepang geus lah nyabu. Sekarang umat Islam juga sama, daripada repot-repot Gozul Fikri lah naon nu lalieur cenah cek maraneh nanya. Udahlah mending Facebookan, mending TikTokan ya. Facebooknya kalau misalnya dipakai untuk ngaji masih mending. Facebooknya dipakai untuk stalking kabogoh ya. Stalking, gebetan, atuh. Ya, jadi sangat-sangat disayangkan ya kita memiliki potensi yang besar, tapi potensi yang besar itu justru malah digunakan untuk menghancurkan diri kita sendiri. Ya. Jadi seperti itu. Ya Masya Allah, makin malam makin mantap ini sharingnya ya. Dan jangan lupa kepada teman-teman ataupun pemirsa PLK TV, jika ada yang mau ditanyakan, silakan untuk ditanyakan di kolom komentar di Facebook ya. Terus kalau misalkan tadi yang ada yang mau mempromosikan produknya, bisa hubungi nomor yang tertera di bawah ya. Nah, contohnya yang kayak ini. Ini dari Duha Farm nih. Hidroponik ya, Kang. Kang Ahmad ini yang punya itu. Ini mah segar-segar, ini buat puasa ini. Bentar lagi puasa harus beli, harus nyetok ini mah. Nah, untuk selanjutnya kita kembali lagi ke topik pembahasan mengenai pemuda dan perubahan. Kadang gini ya Kang, kalau saya lihat ya realitas yang saat ini ada gitu. Kalau saya ngobrol sama teman saya, urang mah era keur taat teh urang geus kagok kieu. Nah itu kumaha sih Kang solusinya sih? Ya. Yang kagok buruk ya. Kagok buruk. Jadi ya memang gimana ya? Ya yang tadi kan salah satu penyebabnya adalah karena memang kita dikondisikan tadi ya. Dan salah satu pengkondisiannya selain dari teknologi, dari tontonan dan seterusnya juga dari lingkungan. Terutama buat yang hijrah ya. Buat yang baru awal-awal hijrah itu tantangan terbesarnya adalah ketika dia harus meninggalkan komunitas lama. Karena mau nggak mau ketika kita ngobrol
ketika kita kumpul dan bergaul dengan orang-orang yang mungkin lebih cenderung atau lebih condong tergerak untuk melakukan kemaksiatan, sedikit banyak pasti akan berpengaruh. Kalaupun kita tidak melakukan kemaksiatan tersebut, ketika satu saat misalnya kita ditawari atau ingin melakukan sebuah ketaatan, sholat, mau ngaji, pasti nggak enak. Pasti nggak enak. Ketika ikut main ya, ngumpulnya itu campur baur macam-macam di tempat maksiat, terus tiba-tiba datang waktu sholat maghrib yang itu pendek banget. Nah nanti nih biasanya pas Ramadan buka bareng buka nah ngumpul bareng maksiat oke bareng itu teh nyat mending taraweh mahnya da sunnah maghrib labas itu teh ya. Jadi ya buat yang hijrah itu memang hijrahnya nggak bisa parsial, nggak bisa kemudian oke lah sekarang mas saya memulai ngaji, memulai sholat, tapi pergaulannya, komunitasnya masih sama. Nah itu pasti akan ada perang batin. Alhamdulillah kalau misalnya perang batin itu mengantarkan dia untuk meninggalkan jejak kakinya di komunitas yang ahli maksiat tadi. Tapi kalau misalnya amit-amit gitu ya, justru malah baru mau melangkah satu langkah, dia justru malah kemudian mundur, kembali ke komunitas lama, kan sangat-sangat disayangkan. Jadi buat teman-teman sekalian, ketika ngobrol, nongkrong sama teman, pastikan obrolan yang ada di tongkrongan itu adalah obrolan-obrolan yang memang mengacu kepada misi hidup seorang muslim. Bagaimana kemudian meningkatkan ketaatan. Kalau kemudian ngumpul sama orang yang diobrolin adalah ada model sepatu terbaru ya, atau kemudian motor model terbaru ya, nggak salah. Cuma kok kayaknya lebar gitu loh. Potensi masa muda yang kemudian sangat besar potensinya, yang sangat semangatnya juga sangat membara. Kalau kemudian dialihkan ke hal-hal yang mubah kok kayaknya sayang. Jadi ketika nanti usia tua tinggal ada penyesalan gitu. Itu Kang. Mungkin ada pertanyaan Kang di live Facebook. Kita tunggu dulu ya Kang. Ini kayaknya ada pertanyaan. Bisa. Nih ada dari Kang Suhe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau tanya Ustadz, maraknya para pemuda hijrah saat ini yang lagi tren di kalangan anak muda, apakah termasuk ke arah perubahan dunia Islam saat ini? Dan apa makna hijrah yang sesungguhnya yang mesti difahamkan terhadap anak muda zaman sekarang? Karena ada yang menganggap sebuah hijrah itu hanya sebatas perubahan dalam dari lahiriah saja, tapi dalam kesehariannya masih berkutat dalam sekulerisme. Ya. Mungkin itu Kang. Oke, ya memang perubahan sendiri atau mungkin dibahasakan dengan hijrah gitu ya. Itu memang ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang kemudian pemuda yang memutuskan untuk hijrah dari yang sebelumnya nggak pernah sholat, jadi kemudian rajin sholat. Ada yang sebelumnya dari yang nggak pernah datang ke kajian ya, datang ke majelis ilmu, sampai kemudian dia mau memberanikan diri datang ke majelis ilmu. Ya itu kita sangat-sangat apresiasi, karena bisa jadi ya perubahan itu dari hal-hal yang seperti itu gitu ya. Tapi kita harus pahami bahwa tidak bisa hanya berhenti di situ gitu loh. Jadi bahwa kehidupan kita ini memiliki dimensi yang sangat luas. Kita hidup sekarang ini, saya misalnya di usia 33 tahun, saya hidup sebagai seorang mahasiswa karena saya masih kuliah. Kemudian saya hidup juga sebagai seorang ayah karena saya punya anak. Saya juga sebagai seorang anak karena saya masih punya orang tua. Sebagai seorang adik, kakak, bagian dari masyarakat, suami dan seterusnya. Perannya sangat banyak. Artinya kewajiban kita sebagai seorang muslim itu nggak hanya satu, nggak hanya dua gitu ya, bukan hanya sholat, bukan hanya apa. Sementara Islam mengatur semua aspek kehidupan, bukan hanya sholat doang diatur, tapi aktivitas ekonomi masih riba ya, masih suka nipu dan seterusnya. Jadi perubahan yang paling efektif dan paling fundamental sifatnya harus dimulai dari pemikiran kita dulu, bahwa hidup ini untuk apa. Dari modal pemikiran itulah kemudian pasti akan berkonsekuensi banyak.
hidup ini untuk apa? Untuk dapat ridho Allah, karena saya nggak tahu kapan saya mati. Oke, berarti kalau gitu kewajiban seorang muslim apa aja? Ada waktu sholat harus dipenuhi, kemudian ada ilmu yang harus dikuasai supaya ibadahnya diterima oleh Allah. Sebagai seorang bisnismen atau karyawan juga sama, memiliki tanggung jawab untuk memahami hukum-hukum ekonomi atau fikih secara Islam gitu ya, supaya tidak terjebak dalam transaksi atau aktivitas ekonomi yang bernilai maksiat gitu ya. Jadi banyak hal, tapi banyaknya itu mudah-mudahan tidak membuat kita stres, lo bating hidup kayak gitunya. Dan memang betul ya, Rasulullah itu sampai pernah menyatakan bahwa seandainya ya umatku itu tahu apa yang diemban oleh seorang nabi ya, sadar betul bahwa konsekuensi kehidupan yang mungkin cuma berapa tahun kita hidup di dunia itu sangat besar, sangat luas dampaknya, niscaya kita nggak akan mungkin bisa ketawa. Ketawa nahan teh gini, baru mau ketawa tapi ingat bahwa luar biasa beban hidup kita itu, apalagi laki-laki ya. Laki-laki itu harus mempertanggungjawabkan bukan hanya diri sendiri, tapi juga laki-laki itu harus mempertanggungjawabkan 4 wanita dalam hidupnya. Coba 4 wanita dalam hidupnya, ibunya, adik kakak perempuannya, istrinya, anak perempuannya, coba. Tuh. Jadi ya memang besar tanggung jawab kita, tapi ya kita bismillah, siapa tahu kemudian ada jalan gitu ya. Kalau diniatkan karena Allah, mudah-mudahan dari hal yang kecil Allah kemudian akan membimbing kita. Karena sifat perubahan itu tidak terasa. Tiba-tiba sudah begini lagi. Iya, dulu juga saya sama ya, saya nggak lahir kemudian udah langsung rajin sholat gitu, enggak gitu ya. Ada proses banyak, ada proses gitu ya, maksiatnya banyak. Wah, mungkin sampai sekarang pun maksiat mesti jauh lebih banyak, dosa tentu jauh lebih banyak daripada amal ibadahnya. Cuma ketika saya melihat masa lalu saya, nggak sadar saya itu udah meninggalkan kehidupan yang dulu itu sudah sejauh itu gitu loh. Ketika baru melakukan di awal-awal bisa jadi nggak sadar gitu bahwa kita tuh sudah berubah sebetulnya. Dari hal yang kecil aja kita udah berubah. Mengganti teman aja udah berubah. Komunikasinya udah dimulai dengan assalamualaikum aja udah berubah. Dulu saya masih ingat dalam setiap saya ngomong satu kalimat itu ada 7 kata misalnya ya, satu kalimat ada 7 kata. Kata-kata kasarnya ya, kata binatang, kata hewan ya bisa jadi separuh dari jumlah kata dalam satu kalimat tadi. Nah, setiap ngomong itu di awal, di tengah, di akhir gitu ya, ada kata-kata hewannya, kata-kata kasarnya. Tapi sekarang ya Masya Allah, alhamdulillah sampai tidak terlontar lagi kata-kata tersebut. Gitu ya. Jadi perubahan itu seringkali terjadi secara simultan, dan ketika kita sudah beristiqomah ya, berkomitmen dalam perubahan itu, kelak kita akan sadar bahwa ternyata kita sudah meninggalkan kehidupan lama kita sejauh itu. Gitu. Itu mungkin. Masya Allah. Nah di sini ada satu lagi Kang, dari Kang Taufik Hidayat. Bismillah, izin bertanya, bagaimana sebenarnya cara dakwah yang efektif kepada para pemuda zaman now? Ya memang manusia itu punya karakteristik yang beda-beda ya. Ya ketika misalnya sebagai seorang guru ya, saya berhadapan dengan anak di usia yang sama misalnya, asalnya sama gitu ya, mungkin juga bisa jenis kelaminnya sama kalau misalnya di pesantren gitu atau di sekolah-sekolah yang boarding, yang sekolah Islam. Nah tentu ketika menangani satu anak akan berbeda dengan anak yang lain ya. Begitu pula juga dengan pemuda sebetulnya, ketika kita ingin mengajak mereka ke kebaikan gitu ya, meskipun mereka sama-sama masih muda gitu ya, pemuda mungkin usianya sama, kesukaannya sama, tapi tentu punya banyak karakteristik, punya banyak perbedaan. Jadi ketika kita mau menawari sesuatu atau mengajak mereka ke kebaikan secara komunal, secara kelompok, mungkin kita bisa mengajak mereka atau mulai masuk ke dunia mereka. Kalau dulu kan ada almarhum ya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari yang mendekati kelompok moge itu dengan bergabung gitu ya. Punya moge, beliau punya moge, kemudian gabung dengan kelompok moge tersebut. Tapi tentu buat ustadz-ustadz sekalian yang ingin merangkul generasi muda dengan kesukaannya masing-masing tadi, tentu kita tetap harus punya batasan ya, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Tidak selamanya kemudian mendakwahi misalnya ya mucikari atau
katakanlah wanita tunasusila ya, dengan menyewa jasanya dulu kan, tentu bukan dengan seperti itu caranya ya. Tentu kita punya batasan-batasan. Tentu tadi contoh yang saya berikan itu contoh ekstrim. Cuma contoh itu menggambarkan bahwa tetap ada porsi, tetap ada standar. Toh sekarang misalnya banyak ustadz-ustadz yang bisa merangkul preman tanpa dia menjadi preman dulu gitu ya. Asal tinggal kita lebih banyak memainkan aspek emosional ya. Jadi kalau misalnya berhubungan dengan orang yang misalnya katakanlah preman gitu ya, tentu kita tidak bisa juga frontal gitu ya, sama-sama huras gitu ya, ketika bermaksiat langsung labrak haram kan nggak bisa juga gitu ya. Sama seperti Rasulullah ketika ada ahli maksiat, ahli zina yang mendatangi Rasulullah dan minta dibimbing untuk bertaubat, Rasulullah hanya meminta untuk jujur, tidak boleh berbohong gitu ya. Sampai kemudian ketika dia hendak berzina lagi, wah dia ingat, nanti kalau saya zina lagi, saya udah janji sama Rasul nggak boleh bohong. Nanti Rasul nanya, mana zina tuh bahasa eta ya, kamu zina nggak waktu itu gitu ya, nanti saya nggak bisa jawab gitu ya. Nah jadi bisa jadi kita mendekati seseorang untuk berhijrah itu dengan cara-cara yang sederhana sebetulnya, tapi dengan kedekatan kita sudah dibangun sebegitu rupa sehingga ya tadi akan sangat mudah Islam itu diterima. Jangan sampai kemudian Islam itu sulit diterima karena pembawaan kitanya. Kalaupun kemudian dakwah kita tidak diterima, jangan sampai sebabnya adalah karena kita. Ya, jadi ketika misalnya kita mendakwahi seseorang nggak diterima, jangan sampai tidak diterima ya dakwah kita itu karena karakter kitanya, karena pembawaan kitanya, ya, karena aspek kitanya, diri kitanya. Ya kalaupun memang tidak diterima ya paling tidak itu mungkin hidayah belum nyampe ke orang tersebut gitu ya. Jadi tentu ya harus lebih banyak tarik ulur lah gitu ya. Begitu kan? Harus banyak belajar berarti ya kan? Iya betul. Belajar dari sebelum-sebelumnya ya. Betul. Tidak ada yang Masya Allah, pembahasan PLK kali ini nih sangat luar biasa sekali ya. Mungkin sebelum kita mengakhiri ya Kang, mungkin ada pesan untuk pemuda saat ini Kang. Silakan Kang. Ya. Ada sebuah hadis yang bagi saya dulu ketika pertama dengar itu luar biasa ya, sangat memotivasi saya untuk istiqomah dalam berubah gitu ya. Satu ketika Rasulullah pernah menggambarkan umat di akhir zaman ya. Rasulullah bersabda, "Inna min waraikum ayyamus sabri." Ya, sesungguhnya di belakang kalian akan ada hari-hari penuh kesabaran ya. Jadi orang yang beriman itu benar-benar diuji kesabarannya. As-sabru fihinna misrul qabri ala jamri. Di hari-hari penuh kesabaran tadi, orang Islam ya, kita ya, para pemuda Islam ini menggenggam Islam itu benar-benar panas kayak menggenggam bara api. Kalau dilepas berarti Islamnya yang copot gitu ya. Tapi kalau dipegang terus kita juga harus siap tersiksa. Ya, mungkin tersiksanya dengan diejek, dijauhi, ya, dihina, caci maki, bahkan mungkin dipersekusi sampai di penjara. Banyak kan sekarang ustadz-ustadz ulama kita ya di penjara ya. Kemarin, masya Allah, subhanallah, Habib Rizik ya, beliau dipersekusi sebegitu rupa sampai kemudian di persidangan pun masih diperlakukan sangat-sangat tidak beradab gitu ya. Nah, tapi kemudian Rasulullah melanjutkan bahwa meskipun di hari-hari penuh kesabaran itu sesulit itu menggenggam Islam, Rasulullah menjanjikan bahwa ada ganjaran yang sangat besar ya. As-sabru fihinna misrul qabri ala jamri walil amili fihi ajru khamsina rajulan. Jadi seorang laki-laki, seorang muslim ketika melakukan amalan di hari penuh kesabaran tadi, itu akan mendapatkan pahala setara dengan 50 khamsina rajulan. Hal ajru khamsina rajulan minhum. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, apakah 50 orang yang disetarakan? Jadi satu orang beramal, amalannya setara dengan amalan 50 orang. Bertanya kemudian, apakah 50 orang yang disetarakan itu adalah orang-orang di zaman mereka? Bal, kata Rasulullah. Tidak. Ajru khamsina rajulan minkum. Kata Rasulullah, 50 orang yang disetarakan bukan 50 orang di zaman mereka. Tapi 50 orang itu adalah kalian. Rasulullah berbicara kepada siapa? Pada para sahabat. Kita tidak pernah menemani Rasulullah dalam berhijrah sama seperti Abu Bakar As-Siddiq. Sampai kemudian ada lubang, yang di lubang itu ada binatang buas ya, ditutup oleh
kakinya, ditutup oleh anggota tubuhnya, sampai kemudian Rasulullah terbangun dan melihat Abu Bakar kesakitan sebegitu rupa. Kita tidak pernah kemudian membenarkan Isra Mi'raj pertama kali ketika banyak orang kafir mencemooh Rasulullah ketika Rasulullah bercerita yang sudah dia lakukan ya, perjalanan ke Baitul Maqdis hingga ke Sidratul Muntaha. Tapi kemudian Abu Bakar As-Siddiq membenarkannya sampai seolah-olah kalaupun yang di depannya adalah warna putih, tapi kalau kata Rasulullah itu adalah warna hitam, dia akan menutup matanya dan akan membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kita tidak pernah menjadi seorang Umar bin Khattab misalnya, yang dengan tegasnya dia tetap mengambil pilihan untuk memerangi kaum kafir di Syam. Jadi itu semua tidak pernah kita lakukan. Yang Allah minta dari kita supaya kita mendapatkan kenikmatan yang juga Allah berikan kepada mereka berupa ridho Allah dan kenikmatan surga, hanyalah sabar di zaman penuh fitnah. Konsepnya memang sederhana, prakteknya luar biasa. Butuh keberanian yang butuh kekuatan mental ya, kekuatan jiwa yang besar. Ya makanya itu ya, kita harus berkumpul dengan teman-teman yang akan mengingatkan kita. Kalau soleh sendirian, insya Allah goyah itu tuh. Dengan zaman yang fitnah seperti ini. Makanya dengan adanya PLK, Pesantren Lepas Kerja, mudah-mudahan segera mungkin pandemi ini berakhir, kita bisa kembali lagi bersua ya, berkumpul dalam satu majelis ilmu ya, majelis yang insya Allah akan berbuah surga. Dan di majelis itu kita akan bertemu dengan sahabat-sahabat baru. Dan sahabat-sahabat baru itu akan terus menjaga kita, akan mengingatkan kita. Insya Allah. Banyak dari topik pembahasan kali ini yang bisa kita petik, terutama untuk para pemuda yang saat ini menontonnya di acara PLK TV ini. Semoga ini menjadi tergeraknya kita untuk menjadi pemuda yang memang istiqomah dalam Islam dan juga mendakwah syariat Islam dengan secara total dan menyeluruh. Mungkin tadi untuk yang menanya, yang bertanya di kolom komentar, semoga jawaban tadi terpuaskan oleh peserta ataupun pemirsa PLK TV. Nantikan juga acara PLK TV untuk bulan Ramadan. Nanti kita ada pesantren lepas kerja spesial Ramadan ya. Nanti diisi oleh tokoh-tokoh yang sangat luar biasa. Kemudian ada kajian untuk pemudanya juga. Nanti ditunggu saja untuk program bulan Ramadan ya. Kemudian terima kasih untuk pemirsa yang sudah setia menonton channel PLK TV. Jangan lupa like, subscribe, kemudian komen, kemudian share ya ke teman-teman yang lainnya agar PLK ini dapat menjadi wadah untuk kita berkreasi, untuk kita berdakwah, untuk kita saling mengingatkan. Mungkin begitu saja dari saya selaku moderator. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah kesumarita umat Islam kantos digjaya ngawasaan 2/3 dunia 13 abad langkung lamina. Colana generasi baheula nu mawarobahna peradaban manusia wibawa umat nu mawa komara ngagimirkeun musuh
nurek ngaruksak nagara. Ayudak harapan nu nyata tinggal kenaturan dienan manusia nu mata karuksak nu mawa cilaka jalankeun syariat Islam sagem leungna wangun khilafah Rusiana. Ayudak harapan nu nyata tinggal kenaturan jieunna manusia nu mata karuksak nu mawa cilaka jalankeun syariat Islam sagem leungna wangun khilafah Rusiana. Nyong colana generasi baheula nu mawa robahna peradaban manusia wibawa umat nu mawa komara ngagimirkeun musuh nu rek ngaruksak nagara. Hayudak harapan nu nyata tinggal kenaturan jieunna manusia nu mata karuksak nu mawa cilaka jalankeun syariat Islam sagem leungna wangun khilafah Rusiana. Hayudak harapan nu nyata tinggal kenaturan jieunna manusia nu mata karuksak nu mawa cilaka jalankeun syariat Islam sagem leungna wangun khilafah Rusiana.